Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya anggota dari kelompok 5 sendiri yaitu Kusna Aririn NIM 53, Rizky Arahimah NIM 13, Firda Maulidia Pahlevi NIM 85, dan saya sendiri Muhammad Fujiandianto NIM 73. Baik, materi yang akan kami sampaikan yang pertama yaitu pengertian osmoregulasi, yang kedua mekanisme osmoregulasi, yang ketiga sistem organ ikan air tawar pada mekanisme osmoregulasi, yang keempat manfaat sistem osmoregulasi, yang kelima dampak dari gangguan sistem osmoregulasi, dan yang terakhir yaitu studi kasus. Apakah kalian tahu apa itu osmoregulasi pada ikan? Baik, yang pertama yaitu pengertian osmoregulasi. Osmoregulasi sendiri adalah proses pengaturan konsentrasi cairan dengan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup, sehingga proses-proses fisiologis dalam tubuh berjalan normal. Osmoregulasi juga berfungsi ganda sebagai sarana membuang zat-zat yang tidak diperlukan oleh sel-sel atau organisme hidup. Bagaimana sih mekanisme osmoregulasi pada ikan air tawar? Jadi, mekanisme osmoregulasi ikan air tawar yaitu ikan air tawar memiliki tekanan osmotik tubuh yang lebih tinggi daripada tekanan air di sekitarnya. Air cenderung masuk sehingga ikan harus mengeluarkan kelebihan air melalui kencing yang banyak dan encer. Pada ikan air tawar, air tidak masuk melalui mulut, tetapi melalui insang dan kulit secara difusi, dan harus dapat menangkap ion-ion dan mineral, serta kelebihan air yang masuk ke dalam tubuh dikeluarkan dalam bentuk urin. Jadi, ikan air tawar itu tidak banyak minum, tetapi banyak mengeluarkan cairan. Apa aja sih sistem organ air tawar pada mekanisme osmoregulasi? Slide selanjutnya mengenai sistem organ pada ikan. Jadi, sistem organ apa aja sih yang digunakan ikan pada saat mereka melakukan osmoregulasi? Dan organ-organ tersebut yaitu ada ginjal, insang, kulit, dan membran mulut. Organ tersebut tentunya memiliki fungsi yang cukup penting dalam mengatur osmoregulasi pada tubuh ikan, yang dimana dapat membantu proses fisiologis agar berjalan dengan lancar. Ikan di perairan sangat aktif menyerap garam melalui insang, yang dimana garam tersebut akan terserap ke dalam tubuhnya melalui kulit atau melalui sistem osmoregulasi. Organ ginjal sendiri dalam sistem osmoregulasi bekerja sebagai memompa kelebihan air pada tubuh ikan atau biasa disebut urin. Pada umumnya, ginjal pada ikan memiliki glomeruli dengan jumlah yang banyak serta diameter yang cukup besar. Hal itu tentunya sangat menguntungkan untuk tubuh ikan agar dapat menahan garam yang berada pada tubuhnya serta dapat memompa urin dengan jumlah yang banyak. Urin yang dikeluarkan oleh ikan air tawar pada umumnya sangat encer serta mengandung sedikit senyawa nitrogen. Apa yang kalian ketahui dari manfaat sistem osmoregulasi? Pada slide 4 dijelaskan tentang manfaat osmoregulasi. Bagi makhluk hidup, osmoregulasi bisa menjadi salah satu cara untuk bertahan hidup melalui proses pengaturan tekanan osmotik tubuh. Osmoregulasi merupakan salah satu proses untuk beradaptasi bagi makhluk hidup dari perubahan lingkungan. Apa aja sih dampak dari gangguan sistem osmoregulasi? Selanjutnya pada slide kelima yaitu dijelaskan tentang dampak terganggunya sistem osmoregulasi. Dampak dari terganggunya sistem osmoregulasi pada tubuh ikan diantaranya adalah: yang pertama, air akan lebih banyak masuk ke dalam tubuh dan kadar garam lebih banyak dikeluarkan oleh tubuh. Yang kedua, menyebabkan ginjal ikan rusak. Dan yang terakhir, dapat mengakibatkan ikan terdehidrasi dan berakhir menjadi kematian. Berikut adalah salah satu contoh studi kasus.
Dan pada slide yang terakhir ini saatnya kita memasuki pembahasan mengenai studi kasus. Dan studi kasus yang kita angkat membahas tentang ikan sidat. Ikan sidat termasuk ikan air tawar dan mampu melakukan migrasi dari air tawar ke air laut untuk melakukan pemijahan. Umumnya disebut sebagai katadromus. Pada saat fase pemijahan tersebut, toleransi ikan sidat terhadap perubahan salinitas lingkungannya tergolong sebagai ikan eurihalin, di mana ikan eurihalin ini memiliki rentang salinitas yang sangat luas, sehingga ikan sidat yang dimasukkan ke dalam salinitas hingga 30 ppt dapat dengan cepat menyeimbangkan tekanan osmotiknya. Ikan eurihalin memiliki kemampuan yang cepat dalam menyeimbangkan tekanan osmotik dalam tubuhnya dengan media, sehingga dapat mencapai kondisi isotonik. Energi yang digunakan dalam kondisi yang isotonik dalam proses osmoregulasi tersebut sangatlah kecil. Ikan yang dipelihara pada kondisi salinitas yang berbeda akan mempengaruhi komposisi tubuh ikan yang berhubungan dengan adaptasi fisiologis. Pada kondisi hipoosmotik dan hiperosmotik, tingkat kerja osmotik semakin besar akan menyebabkan energi yang digunakan untuk osmoregulasi juga besar. Bahkan, semakin tinggi gradien osmotik dapat mengakibatkan pembelanjaan energi untuk osmoregulasi yang semakin tinggi. Penggunaan energi untuk keperluan osmoregulasi berhubungan dengan tingkat kerja osmotik yang dilakukan ikan dalam upaya untuk melakukan respon terhadap perubahan tekanan osmotik media. Tingkat kerja osmotik semakin rendah akan menurunkan penggunaan energi untuk osmoregulasi, sehingga dapat membuat proses reproduksi akan semakin besar. Hal tersebut terjadi pada kondisi media yang mendekati isoosmotik.